Mari kita pelajari konsep dasar serta hafalan trigonometri. Yang pertama terkait sudut dan satuannya. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar atau dua garis yang saling berpotongan yang titik pangkalnya berimpit atau sama. Dari tiga gambar, manakah yang merupakan sudut? Jawabannya adalah satu. Dua salah karena titik pangkalnya tidak berimpit dan ini adalah garis lengkung. Tiga benar, titik pangkalnya berimpit, tapi di sini dibatasi oleh busur ini, jadi salah ya. Jadi yang disebut sudut ya daerah yang sebelah sini termasuk ya. Jadi ini yang betul. Kemudian alat pengukur sudut adalah penggaris busur. Biasanya dalam satuan derajat ya. Cara mengukurnya, titik sudutnya kita tempatkan di tengah. Kemudian garis yang satu kita luruskan di sini, ini sebagai patokan 0 derajat. Sementara garis yang satu, nah ini menunjukkan ukurannya berapa ya. Jadi di sini dibaca nih berapa derajat dia. Oke. Kemudian yang kita kenal ada tiga satuan sudut, yaitu derajat, radian, sama grad. Nah, biasa kita pakai adalah derajat sama radian. Satu derajat adalah 1/360 putaran lingkaran. Jadi satu putaran lingkaran adalah 360 derajat. Sementara satu radian adalah besar sudut yang dibentuk juring lingkaran di mana panjang busur sama dengan jari-jarinya. Oke, kita ilustrasikan untuk yang radian, satu radian ya. Ini ada lingkaran misalnya ya. Di sini ada titik pusat O. Setiap garis yang memotong lingkaran dari titik pusat itu kita namakan jari-jari. Kita buat jari-jari lagi ya. Ini jari-jari dan tentu saja ini jari-jarinya panjangnya sama ya. Kemudian ini ada titik A, kemudian ini ada titik B, kemudian garis lengkung ini yang kita sebut sebagai busur. Nah, dikala garis lengkung ini atau busur ini panjangnya sama dengan R, yaitu panjangnya sama dengan ini ya, maka sudut yang dibentuk oleh juring lingkaran ini itu besarnya adalah 1 radian. Oke. Jadi 1 radian adalah pengertiannya itu. Busur R, jari-jari R sama-sama R, maka sudut yang dibentuk adalah 1 radian. Satu putaran lingkaran itu sebesar 2 pi radian. Nah, dari sini karena sama-sama satu putaran ya, maka satu putaran itu bisa kita nyatakan dalam 360 derajat atau 2 pi radian. Nah, dari sini kalau kita bagi 2 ya akan didapat persamaan ini yang biasa kita pakai ya, 180 derajat sama dengan pi radian. Kemudian dari sini kalau misalnya kita bagi dengan 4 misalnya ya, akan didapat seperti itu. Kemudian dari sini kalau kita bagi 6 ya, maka 2 pi radian dibagi 6 juga akan mendapatkan sepertiga pi radian. Dari sini dibagi dengan 8 ya, dan sini dibagi dengan 12 ya. Oke. Lalu bagaimana kalau kita ketemu sama 240 derajat itu berapa radian, Pak? Nah, ada banyak cara. Misalnya kita punya pakai persamaan ini nih. 60 derajat sama dengan sepertiga pi radian. Tentu saja kalau 60 derajat kita ke sana itu adalah dikalikan dengan berapa? Kali 4. Kali 4, maaf ya, kali 4. 60 kali 4 adalah 240. Sehingga untuk radiannya yang ini juga harus dikalikan dengan 4 ya. Jadi sepertiga pi dikalikan dengan 4 menjadi 4/3 pi. Jadi 240 derajat sama dengan 4/3 pi radian. Itu cara pertama. Cara yang kedua bisa juga kita gunakan ini. 180 derajat sama dengan pi radian. Sehingga kalau 240 derajat kalau dibagi dengan 180 derajat kemudian dikali dengan pi radian ini, itu akan menunjukkan satuan dalam radian. Ini sama-sama punya faktor 60, dibagi 60 dapat 4, ini 3, jadi 4/3 pi radian. Nah, itu caranya ya. Sekarang kalau dibalik, kalau misalnya 5/6 pi radian itu berapa derajatkah dia? Nah, kita gunakan rumus ini juga ya, rumus ini ya, 180 derajat sama dengan pi radian. Sehingga kalau 5/6 pi radian itu sama saja dengan 5/6 pi per pi dikali dengan 180 derajat. Ini persamaannya, 180 derajat sama dengan pi radian. Sehingga sama-sama punya pi, kita sederhanakan, maka tersisa 5/6 kali 180 derajat. Ini kalau bagi 6 dapat
30 derajat, sehingga 5 kali 30 adalah 150 derajat. Jadi 5 pi per 6 pi radian sama dengan 150 derajat. Oke. Lanjut. Di sini ada segitiga siku-siku istimewa, artinya segitiga siku-siku berarti salah satu sudutnya 90, ini tandanya siku-siku ya. Karena istimewa maka hanya ada 3 ya, yaitu yang sudutnya mengandung 30 derajat, yang mengandung 45 derajat, dan yang mengandung 60 derajat. Sebenarnya yang mengandung 60 dan 30 ini sama saja segitiganya ya, hanya dibalik ya. Kalau sini 60, satunya 30 ya, jadi dibolak-balik. Nah, perbandingan sisi mereka, panjang sisi mereka khusus ya. Jadi yang 30 derajat sisi miringnya 2, di depannya adalah 1, ini sampingnya adalah 3 ya. Ini miring, kemudian ini depan. Kemudian untuk yang 45 perbandingannya 1 akar 2. Dengan cara yang sama, yang 60 sebenarnya kan didapat dari yang 30 ini ya, cuman dibalik. Oke. Kemudian kita definisikan bahwa perbandingan sinus, kosinus sama perbandingan tangen untuk setiap sudut ya. Misalnya ini 30 derajat. Sinus itu didapatkan dari perbandingan panjang sisi depan per panjang sisi miring. Kalau depannya 1, miringnya 2 ya, berarti 1,5 sin 30 derajat. Cos 30 derajat perbandingan sisi samping per miring. Sampingnya adalah akar 3, miringnya 2. Berarti akar 3 per 2, atau bisa ditulis setengah akar 3. Sementara kalau tangan 30 perbandingan panjang sisi depan per panjang sisi samping. Depannya 1, sampingnya akar 3. Nah, kalau kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka didapat 1/3 akar 3. Oke, dengan cara yang sama untuk 45 derajat, ini adalah miring, ini adalah depan, dan ini adalah samping. Maka kita cari tahu nilai sin cos tannya untuk 45 ya. Sin 45, cos 45, dan tan 45. Maka sin depan per miring 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Cos samping per miring 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Tan depan per samping 1 per 1 atau 1. Maka untuk yang 60 hasilnya tentu saja akan seperti ini. Untuk sin 60 adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Sementara cos 60 adalah 1 per 2 dan tan 60 adalah akar 3 per 1 atau akar 3. Oke. Kemudian, nah ini yang perlu kalian perhatikan nih. Pembagian nilai sinus kosinus positif negatif pada keempat kuadran. Kalau ini sumbu X dan sumbu Y ya, dimana kuadran 1 itu berada dari 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 ini berasal intervalnya dari 90 derajat sampai 180 derajat, kemudian kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360 ya. Semua sindikat tangannya kosong, terdiri dari 4 kata. Semua artinya pada kuadran 1 semuanya positif ya. Ini semuanya positif pada kuadran 1. Sindikat pada kuadran kedua hanya sin saja yang positif. Kemudian tangannya pada kuadran 3 tangan saja yang positif, sementara kuadran 4 kosong, kos saja yang positif. Semua sindikat tangannya kosong. Hafalkan. Lanjut, grafik fungsi trigonometri dasar. Grafik fungsi Y sama dengan sin X ya. Ini sumbu X. Sumbu X ini satuan sudutnya ya, derajat ini dalam derajat. Jadi kalau misalnya dia melewati titik ini, artinya dia kita baca 90 derajat, 1, yang mengandung arti bahwa sin 90 derajat adalah 1. Dengan cara yang sama, ini adalah koordinatnya 0 derajat, 0, artinya sin 0 derajat adalah 0. Kemudian untuk yang sini adalah 270 derajat, min 1. Berarti sin 270 derajat adalah min 1. Oke. Dengan cara yang sama, ini grafiknya cos ya, sehingga ini adalah berapa? 90 derajat, 0. Jadi cos 90 derajat adalah 0.
Sementara kalau yang ini adalah 180 derajat, min 1. Jadi cos 180 derajat adalah min 1. Sekarang tangan. Y sama dengan tangan X. Nah, ini adalah titik 0 derajat, 0. Berarti menunjukkan bahwa tangan 0 derajat adalah 0. Dengan cara yang sama, yang ini adalah 180 derajat, 0. Berarti tangan 180 derajat adalah 0. Lalu bagaimana dengan tangan 90 derajat dan tangan 270 derajat, Pak? Oke, coba perhatikan grafiknya. Untuk yang 90 terlihat grafik merah ini semakin ke atas ini kalau kita lanjutkan ya. Sementara yang 90 dari kanan grafik merah ke bawah. Jadi pada waktu pas 90 terlihat grafik ini tidak wawuh ya, tidak bertemu ya, tidak bertemu. Kelihatannya saling ke atas dan ke bawah, sehingga pada tangan 90 kita nyatakan dia tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Oke. Lalu dengan cara yang sama untuk yang 270 juga begitu ya. Ini terus ke atas, ini terus ke bawah ya. Jadi ini pun tangan 270 derajat tidak terdefinisi. Oke. Kita lanjut. Sekarang bagaimana mengisi tabel trigonometri untuk sudut istimewa pada keempat kuadran ya. Yang pertama, oke. Untuk sinus itu tadi sudah kita singgung di situ di depan ya. 0 derajat 0. Kemudian ini selalu naik menjadi setengah, terus setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Kemudian untuk kosinus kebalikannya sinus. Jadi 1 ini kita isi di 0, 0 ini kita isi di 90, kemudian setengah ini kita isi di bawah sini ya. Kemudian untuk setengah akar 3 kita isi di atas kebalikannya. Sementara setengah akar 2 kita isi tetap di sini ya. Kemudian untuk tangan, nah tangan identitas trigonometri untuk tangan adalah sin X per cos X. Nah sehingga kalau misalnya tangan 0 derajat berapa Pak? Ya berarti sin 0 derajat per cos 0 derajat. Sin 0 0, cos 0 1, 0 dibagi 1 hasilnya 0. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, jadi tangan 45 adalah 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, berarti tangan 60 adalah akar 3. Kemudian kalau setengah dibagi setengah akar 3 akan menghasilkan 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Sementara kalau 1 dibagi 0, ini yang kita sebut tadi tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Oke, tadi 180 derajat sudah kita singgung bahwa sinusnya adalah 0, kemudian kosinusnya adalah min 1, dan tangannya adalah 0. Sekarang bagaimana kalau 120 derajat Pak? 120 derajat. Oke, artinya kita akan mencari berapakah sin 120 derajat ya, berapakah cos 120 derajat, dan berapakah tangan 120 derajat. Oke, 120 derajat adalah kuadran 2, karena kuadran 2 itu nilainya di antara 90 sampai 180. Oke, kita buat sudutnya ya pada koordinat kartesius XY, kemudian ini pangkal koordinat, ini kuadran 2 di sini 120 derajat. Oke, 0, 90, 120 derajat. Ya, ini sudutnya ya, 120 derajat pakai penggaris busur tadi. Sebagai patokan adalah sumbu X ya. Jadi sumbu X. Jadi bukan yang sebelah sininya, tapi sebelah sininya sudutnya berapa? Tentu saja 60. Dari mana 180 berpelurus dikurangi 120 dapatlah 60. Maka sin kostan paketan sudut 60. Siapa paketan sudut 60? Setengah akar 3. Kemudian cosnya adalah setengah, kemudian tangannya adalah akar 3. Nah oke, jadi
dia nyarinya sama seperti nyari paketan sudut sin kostan 60 ya. Akan tetapi kita harus ingat ya, semua sindikat tangannya kosong. Oke. Kuadran 2 adalah sin saja yang positif. Nah, berarti cosnya negatif, tangannya juga negatif. Kita isi di sini. Jadi dia ininya adalah setengah akar 3, kemudian min setengah, kemudian yang ini adalah min akar 3. Oke, dengan cara yang sama ini akan menghasilkan setengah akar 2, min setengah akar 2, dan min 1. Dengan cara yang sama sini akan setengah, ini min setengah akar 3, kemudian min 1/3 akar 3. Oke, kita lanjut untuk kuadran berikutnya. Untuk yang ini 270 tadi sudah kita singgung bahwa sinusnya adalah min 1, kosinusnya adalah 0, kemudian tangannya tidak terdefinisi. Untuk 360 sama seperti 0 derajat, di sini 0, kemudian kosinusnya 1, tangannya adalah 0. Oke. Sekarang untuk yang 225 derajat, kita akan mencari berapakah nilai sin 225 cos 225. Bentar, baterainya lowbat. Oke, sudah saya cas. Cos 225 berapa, kemudian tangan 225 berapa ya. Oke, baik, 225 kita tahu dia kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga itu berada di antara 180 sampai 270. Jadi di sini nih ya, KW3 ini di sini nih. Kita buat sudutnya 225, 0, 90, 180, 225. Kira-kira seperti ini pakai penggaris busur ya. 225 derajat. Oke, tadi adalah patokannya sumbu X. Jadi sebelah sini ya, artinya kita disuruh mencari sudut yang sebelah sini. Berapa dia? 45 derajat. Dari mana? 225 yang dikurangi 180. Jadi 45. Oleh karena itu mencari sin kostan 225 sama mencari sin kostan 45 ya. Satu paket 45, kalau sinusnya adalah setengah akar 2, kosinusnya juga setengah akar 2, tangannya adalah 1. Tapi diingat ya di sini ya, semua sindikat tangannya kosong. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Nah, kuadran 3 hanya tangan yang positif, yang sin cos adalah negatif. Jadi kita isikan untuk yang 225, ini adalah min setengah akar 2, min setengah akar 2, dan tangannya positif 1. Nah, untuk yang nilai yang lain adalah sini adalah min setengah, ini adalah min setengah akar 3, sementara yang sini adalah 1/3 akar 3. Untuk yang 240 adalah min setengah akar 3, kemudian di sini adalah min setengah, ini akar 3 ya. Kemudian yang sini adalah akar 3. Oke. Kemudian satu lagi untuk yang 330 derajat. Kita akan mencari berapa sin 330 derajat, cos 330 derajat, dan tangan 330 derajat. Oke, 330 derajat itu kuadran keempat. Oke, betul, kuadran keempat. Kuadran keempat kita buat sudutnya ini X, ini Y ya. Kuadran 4 di kanan bawah ya. Ini titik O. Kita buat 330 pakai penggaris busur kira-kira ya. 0, 90, 180, 270, 330, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita ukur pakai penggaris busur ini kira-kira 330. Ingat sebagai patokan adalah sumbu X. Tadi sama seperti ini, sumbu X yang sebagai patokan, ini juga sumbu X ya. Oleh karena itu
Ini yang kita cari sudutnya, ini bukan sudut yang ini ya. Jadi sudut ini berapa? 30 derajat. Dari mana? Satu putaran 360 sementara sudah berputar 330. Jadi ini 30 derajat. Oke. Berarti nyari sin cos tan 330 itu sama seperti mencari sin cos tan 30. Pakai tan 30 terdiri dari sinusnya adalah setengah, kosinusnya adalah setengah akar 3, sementara tangannya adalah sepertiga akar 3. Tapi ingat ya, kuadran keempat cos yang positif. Jadi cos yang positif, sin dan tangan negatif. Jadi pada 330 hasil kita adalah min setengah ya, setengah, kemudian ini adalah setengah akar 3, yang ini adalah sepertiga akar 3. Sementara untuk yang lainnya kita isikan, yaitu ini min setengah akar 2, kemudian yang ini adalah positif setengah akar 2, dan yang ini adalah negatif 1. Oke, yang ini lupa, ini negatif min sepertiga akar 3 ya, sepertiga akar 3. Kemudian yang 300 adalah min setengah akar 3, kemudian cosnya adalah setengah dan tangannya adalah min akar 3. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya terkait sudut berelasi. Nah, rumus sudut berelasi ini ada hafalannya ini ya. Yang pertama tentu saja kalian harus hafalkan semua sindikat tangannya kosong ya. Itu yang mencakup plus minus nilai sin cos tan pada keempat kuadran. Kemudian langkah kedua, angka 0 dicoret. Bila terbentuk genap maka tetap. Perhatikan plus minusnya di keempat kuadran. Oke, maksudnya begini. Angka 0 dicoret. Contohnya ini ya, 180 derajat. Angka 0 ini dicoret, maka terbentuk bilangan 18 yaitu genap. Karena genap maka tetap. Maksudnya tetap adalah sin tetap jadi sin. Jadi ini x ya. Kemudian cos tetap jadi cos, dan tan juga tetap jadi tan ya. Dengan cara yang sama ini juga 180 derajat. Nah, angka 0 dicoret maka dia termasuk bilangan genap. Nah, ini juga sama nih, ini juga sin x, cos tetap jadi cos, kemudian tan tetap jadi tan. Oke, dengan cara yang sama yang 360 juga begitu ya, 360 derajat, 0 dicoret, 36 genap, maka sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, kemudian tan tetap jadi tan. Belum selesai. Apabila genap dia tetap. Kemudian perhatikan plus minusnya pada keempat kuadran. Oke, kita ke sini dulu ya. Yang sudut berelasi 180 derajat min x itu kita tahu dia kuadran yang kedua. Ingat ya, kuadran kedua. Kuadran kedua adalah sindikat. Sinnya saja yang positif. Jadi sin saja yang positif. Oke, jadi dia positif. Ya, yang lainnya negatif. Nah, oke. Jadi kita dapatkan bahwa sin 180 derajat min x adalah sin x, cos 180 derajat min x adalah min cos x, dan tan 180 derajat min x adalah min tan x. Dengan cara yang sama untuk yang kuadran 3, 180 derajat plus x ya, kuadran 3. Kuadran 3 adalah tangannya, tangan yang positif. Jadi tangan ini yang positif. Nah, jadi ini dia yang positif, kemudian sin dan cos adalah negatif. Untuk yang kuadran 4, kosinus yang positif ya. Jadi kosinus ini yang positif ya. Jadi ini positif, sementara yang ini adalah negatif. Kemudian untuk yang berikutnya, kalau 0 dicoret kemudian didapat bilangan ganjil, contohnya yang di sini ya, 90 derajat, kalau 0 dicoret terbentuk bilangan ganjil. Oke, kalau ganjil maka gimana? Berubah sin jadi cos. Jadi sini sin jadi cos, tentu aja cos x ya. Kemudian cos jadi sin, yang cos ini jadi sin. Kemudian yang tan ini jadi kotangan. Nah, ini dengan cara yang sama yang 90 plus x juga begitu, karena 0 dicoret bilangan ganjil, sin jadi cos, berubah ya. Kemudian cos jadi sin, kemudian tangan jadi kotangan. Kemudian 270 derajat. Nah, 0 dicoret terbentuk bilangan 27. Ini juga
ganjil. Oke, jadi sin jadi cos, berubah. Cos jadi sin, kemudian tangan jadi kot tangan. Oke, untuk yang 270 derajat plus X juga begitu. Sin jadi cos, kemudian cos jadi sin, kemudian tangan jadi kot tangan. Belum selesai ya. Setelah itu lihat, perhatikan plus minusnya di keempat kuadran. Nah, ini kuadran 1. Kuadran 1, ingat kuadran 1. Kuadran 1 semuanya positif. Nah, semua positif. Jadi sin cos tan ini positif. Nah, kalau sin cos tannya positif ya semuanya positif ya. Biarkan aja ya. Jadi kita dapatkan bahwa sin 90 min X sama dengan cos X, cos 90 derajat min X sama dengan sin X, dan tan 90 derajat min X sama dengan kotangan X. Untuk yang kuadran 2, 90 derajat plus X, kuadran 2 sin dikat sin saja yang positif, sama seperti yang kanan ini. Jadi sin ini yang positif, ini cos yang positif, maka yang ini adalah untuk yang cos dan tan ini adalah negatif ya, hanya sin saja yang positif, maka yang cos dan tan adalah negatif. Nah, ini negatif. Kemudian yang kuadran ketiga, tangan saja yang positif. Nah, jadi ini tangan ini yang positif, ini positif, sementara sin dan cos dia negatif. Kemudian yang kuadran keempat kosong, cos saja yang positif. Jadi kuadran keempat ini saja cos yang positif, ini cos positif, sementara sin dan tan negatif. Nah, oke, ini biar agak familiar, maka yang positif ini kita hapus saja ya. Kita hapus saja untuk yang positif. Nah, ini positif. Oke. Jadi ini adalah rumus sudut berelasi. Ada hafalannya, ada konsep dasarnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih.